Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hibatullah Faisal Fikri. Saya dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas IPB Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang peran matematika untuk IPA dan lingkungan. Tugas mata kuliah Matematika IPA. Mari kita sama-sama belajar di sini. Ayo dimulai. Baik, berikut adalah materi yang akan saya bawakan. Ada 7 materi. Kenapa matematika itu penting untuk IPA dan lingkungan? Menurut geek4geek.com, environmental scientists use math to model processes, analysis data, and make informed decision. Yang artinya, ilmuwan lingkungan menggunakan matematika untuk menganalisis data dari hasil pengukuran. Misalnya, dalam studi siklus air, ilmuwan mengolah data curah hujan, aliran permukaan, infiltrasi, evaporasi, dan simpanan air tanah. Dengan analisis statistik dan persamaan keseimbangan air, mereka dapat mengetahui perubahan jumlah air di suatu wilayah dalam periode harian, bulanan, atau tahunan. Sebenarnya pengukuran itu apa sih? Lalu fungsinya dalam matematika itu seperti apa? Mari kita lihat. Pengukuran adalah kegiatan menentukan kuantitas atau mendeskripsikan suatu tingkatan dari objek yang akan diukur menurut kriteria tertentu. Contohnya, pada matematika, pengukuran adalah dasar untuk mempelajari berbagai konsep matematika, seperti formalisasi konsep abstrak yang di dalamnya terdapat panjang, lebar, tinggi, dan volume pada measure theory. Lalu ada aljabar dan geometri. Lalu, kalau pemodelan itu apa ya? Serta jenis-jenisnya seperti apa saja? Mari kita lihat. Model sendiri adalah representasi sederhana dari sistem nyata yang dibuat untuk memahami, menjelaskan, atau memprediksi perilaku sistem tersebut. Jadi, pemodelan adalah proses menciptakan sebuah model, yaitu representasi sederhana dari sistem atau objek nyata untuk memahami, menganalisis, memprediksi, dan mengelola perilaku sistem tersebut. Jenis-jenis pemodelan. Pemodelan sendiri dari materi yang saya cari memiliki 4 macam. Pertama, model fisik. Biasanya berbentuk replika nyata berukuran kecil dari suatu lokasi. Contoh, miniatur aliran sungai, model bendungan, miniatur pegunungan, miniatur arus jeram, dan lain-lain. Kedua, ada model matematis berupa persamaan dan formula dalam matematika. Contohnya sendiri seperti rumus pada model siklus hujan, yaitu P sama dengan R tambah L tambah ET tambah AS. Lalu yang ketiga ada model statistik. Model statistik adalah representasi matematis yang menyederhanakan data melalui asumsi hubungan antar variabel untuk memahami dan memprediksi pola. Contohnya, regresi linear, analisis deret waktu, rata-rata mangsaku mahasiswa, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, nomor 4, ada model berbasis komputer berupa simulasi dari kejadian di alam lewat simulasi yang digambarkan pada komputer. Contohnya, simulasi pasang surut air laut, simulasi perubahan iklim, simulasi bencana, dan lain-lain. Data itu apa sih, teman-teman? Lalu statistik itu apa juga? Kenapa keduanya selalu dihubungkan bersama? Berdasarkan informasi atau materi yang saya dapatkan, pertama, data adalah fakta atau informasi mentah yang dapat berupa angka, kata, simbol, atau citra.
Kedua, pengumpulan data dilakukan lewat pengamatan, pengukuran, atau penelitian untuk memperoleh pengetahuan dan membuat keputusan. Ketiga, data sendiri dapat dikelompokkan berdasarkan cara pengumpulan sumber dan sifat serta waktu pengumpulan. Kemudian, statistik adalah data berupa angka yang telah dikumpulkan, ditabulasi, dan digolong-golongkan untuk memberikan informasi yang bermakna mengenai suatu masalah atau gejala. Contoh, rata-rata penggunaan bensin pada motor seorang mahasiswa dalam 1 minggu, jumlah uang saku siswa, kemudian ada juga tren penjualan. Hubungan keduanya antara satu sama lain. Pertama, data adalah bahan mentah atau informasi dasar, sedangkan statistik adalah metode ilmiah untuk menganalisis dan menarik kesimpulan dari data. Statistik memerlukan data untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan tren, menjadikan data dasar yang kokoh untuk analisis dan pengambilan keputusan statistik. Berikut adalah implementasi matematika pada SDGs dan STEM. Yang pertama, implementasi matematika pada SDGs. Sebelumnya, kita itu perlu tahu dulu apa itu SDGs. SDGs merupakan singkatan dari Sustainable Development Goals, merupakan tujuan yang ditetapkan PBB untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua orang pada tahun 2030. Contoh pengimplementasian matematika pada poin-poin SDGs adalah: pertama, pada poin 13, implementasi matematika dengan memodelkan emisi karbon, memprediksi suhu bumi, dan menganalisis data iklim. Kedua, pada poin 9, implementasi matematika dengan menggunakan simulasi komputer untuk perancangan bangunan tahan gempa. Lalu yang kedua, implementasi matematika pada STEM. Teman-teman, STEM sendiri adalah akronim dari Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika yang merupakan pendekatan integratif dalam pendidikan. Pendekatan STEM mendorong pemikiran analitis, pemecahan masalah dunia nyata, kolaborasi, dan penerapan konsep terkait. Tujuan STEM adalah mempersiapkan individu menghadapi tantangan masa depan. Karena matematika merupakan salah satu akar STEM, maka implementasinya luas pada STEM itu sendiri. Contoh, matematika digunakan untuk menyelesaikan permasalahan perubahan iklim. Lalu ada matematika digunakan sebagai dasar dari pemrograman untuk sistem tanggap bencana darurat. Kesimpulan yang saya dapatkan dari materi tadi adalah dalam bidang IPA dan lingkungan, matematika sangat diperlukan terutama dalam 3 hal utama, yaitu pengukuran, pemodelan, serta pengolahan data dan statistik. Matematika berperan sebagai jembatan yang menghubungkan ketiga aspek tersebut sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif dalam penelitian dan kegiatan ilmiah di bidang IPA dan lingkungan. Sekian dari saya mohon maaf bila ada terdapat beberapa kesalahan kata dan kesalahan dalam pembuatan PPT-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.